Tergantung. Banyak sih yang kenal saya, tapi saya nggak banyak kenal. Boleh, orang. boleh. Enggak. Enak. Nah, nih Kak Yasmin udah ketemu kan sama idolanya. Kali mau nanya gitu loh. Tanya dong, udah punya pacar apa belum? Belum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Tetap berikan feedback yang positif. Hai guys, sekarang saya lagi sama Kak Andika Wirawan. Kak Andika Wirawan ini adalah seorang pramugara di maskapai penerbangan Emirates. Kebetulan Kak Andika ini lagi berlibur ke Indonesia. Di masa pandemi ini kita pengen tahu gitu, gimana sih bisa masuk ke Indonesia yang katanya lagi pandemi ini kan agak susah ya. Tapi katanya sama Kak Andika ya, kenalin dulu dong. Oke, seperti yang tadi Mbak Mira udah bilang, nama saya Andika, biasa dipanggil Dika. Sekarang saya masih bekerja di maskapai Emirates Airlines sebagai cabin crew. Saya sudah bekerja di Emirates Airlines sebagai cabin crew selama kurang lebih 6 tahun ke belakang. 6 tahun. Iya. Tapi sebenarnya di sini saya ingin tahu, ketika Kak Andika masuk ke Indonesia itu prosedurnya susah atau enggak gitu ya, masa karantina. Kemarin saya lihat di story-nya Kak Andika itu masuk di karantina ya. Iya, jadi kemarin kan beberapa bulan terakhir ini pemerintah Indonesia membuat peraturan untuk siapapun yang masuk ke Indonesia, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, harus dan wajib untuk menjalani karantina selama 5 hari. Oh, cuma 5 hari ya? Cuma 5 hari. Untungnya alhamdulillah cuma 5 hari. Jadi nggak seperti negara lain kan mereka kebanyakan 14 hari ya. 14 hari, betul. Jadi di Indonesia ini mereka memberlakukannya hanya untuk 5 hari gitu. Terus kalau Kak Andika ini masuk sebagai apa? Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa? Karena saya warga negara Indonesia, jadi bisa. Jadi ya peraturannya lumayan ketat sih. Jadi kalau untuk warga negara asing itu masih belum diperbolehkan kecuali mereka pemegang kitas atau permanent resident card untuk Indonesia. Tapi untuk warga negara Indonesia sendiri bisa untuk masuk. Terus izinnya sebagai apa tuh? Sekarang ini lagi cuti aja sih dan nggak perlu aja ada izin masuk, cuma biaya untuk karantinanya aja. Oh iya, itu gratis atau bayar? Alhamdulillah sih gratis. Ya karena kategorinya masuk overseas worker. Jadi untuk overseas worker sama student dari luar negeri itu biaya selama karantina, jadi biaya hotel, makan dan PCR test itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi dalam kata lain sebenarnya TKI ya? TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia yang lagi pulang ke Indonesia. Betul. Gitu. Iya. Terus kemarin karantinanya di mana? Hotel? Kebetulan kemarin saya ada kontak sama orang hotel dan saya cari beberapa hotel yang dekat rumah. Yang emang hotel itu juga merupakan salah satu hotel yang ditunjuk pemerintah Indonesia untuk menjadi tempat isolasi atau karantina itu. Jadi saya pilih hotel itu. Oh, bisa pilih gitu ya? Bisa sih sebenarnya, kemarin sih bisa ya. Jadi saya ada kontak personnya, saya kontak langsung dan si orang hotel ini buat bookingan untuk gitu. saya ya. Jadi ketika milihnya itu udah tiba di Indonesia atau enggak, sebelumnya? Oh, sebelumnya Ya. Dari Dubai sendiri Dari udah. Dubai. Oh Ya. gitu. Sekalian Langsung saya Dubai. booking juga airport pick up-nya. Oke. Ya, jadi lebih gampang. Oh begitu. Wah, ternyata nggak terlalu susah-susah banget Nggak ya. juga, ya. Buat orang Indonesia yang mau pulang ke negaranya. Ya, cuma terakhir Ada saya cumanya dengar peraturannya berubah lagi. Oh gitu. Ya, soalnya Apa tuh? kemarin tuh berlaku cuma sampai tanggal 8 Februari.
Oke. Ya, kan kemarin saya nyampe di Indonesia tuh tanggal 29 Januari. Iya, Nah, iya. peraturan itu berlaku waktu itu sampai tanggal 8 Februari. Dan semenjak 8 Februari kemarin sampai dengar-dengar sampai Maret itu peraturannya berubah lagi. Oke. Gitu. Tapi belum tahu sih berubahnya kayak apa gitu. Yang saya dengar sih berubahnya itu jadi untuk warga negara Indonesia yang biaya karantin dan PCR testnya yang akan ditanggung sama pemerintah itu harus melakukan karantina di Wisma Pademangan kalau nggak salah. Itu Oke. mirip-mirip sama Wisma Atlet, ya Wow. kayak gitu. Ya, jadi udah nggak seru lagi dong. Iya, jadi Kayak- nggak bisa milih hotel. Kalau kita mau tinggal atau karantina di hotel, itu kita harus bayar sendiri atau biaya sendiri. Kira-kira tahu nggak biayanya berapa? Lumayan sih ya, biayanya kayaknya per malamnya itu sekitar 1 jutaan. Udah termasuk makan? Udah termasuk makan 3 kali, laundry juga termasuk sama PCR testnya beda lagi. Oh, PCR tes beda Sekali lagi. tes kayaknya 800.000 kalau nggak salah ya. Oke, lumayan ya. Lumayan. Lumayan. Sekali tes PCR 800.000, Ya. terus per malamnya sekitar 1 juta. Iya betul. Kalau hitung 5 hari berarti 5 juta. 5 juta plus Plus ya. Lumayan kan? Bisa buat jajan. Banget. Ya. Kita mau ngeteh dulu Kita ya. ngeteh dulu. Ceritain dong ke Andika ketika masuk Emirates itu gimana sih? Ketika masuk Emirates, jadi mungkin jalan aku atau path aku untuk sampai jadi cabin crew Emirates mungkin agak beda sama yang lainnya. Jadi Kenapa? tadi kan udah dibilang dulu aku tuh pertama kali masuk Emirates sebenarnya sebagai airport staff atau ground handling staff ya. Jadi sebelumnya itu memang udah ada di posisi udah ada di Abu Dhabi. Oh, Abu sebenarnya. Dhabi. Di Abu Dhabi ya. Oke. Jadi dulu tuh aku kuliah emang ngambil jurusan pariwisata dan perhotelan di mana? yang ada di Bandung. Oke, di Bandung. Mungkin udah pada tahu namanya STP Bandung atau yang lebih dikenal sebagai NHI Bandung. Oh, NHI. Iya. Oke. Terus aku dulu ngambil jurusan travel management. Jadi travel management otomatis airline sama aviation tuh salah satu subjeknya lah di kuliah aku. Dulu waktu aku job training juga aku di airlines di Royal Brunei tapi di town office-nya di Surabaya waktu itu. Wow. Ya, jadi pas Pengalamannya banyak juga ya. ya sekitaran situ. Jadi pas aku lulus sebenarnya sebelum lulus dulu tuh jujur ya dulu aku nggak pernah kepikiran untuk mau jadi cabin crew atau pramugara karena dulu image pramugara atau cabin crew menurut aku tuh yang wow banget. Jadi a little bit unreachable kalau buat aku gitu. Aku ngelihatnya sosoknya yang Percaya nggak sih? Percaya nggak sih unreachable ya buat seorang Andika? Gitu. Lihat Dulu dong, aku ya. lebih tertarik untuk untuk jadi kerja di hotel atau di travel agent atau tour leader. Oke. Atau Orang di belakang layar ya. Di belakang layar tuh di belakang meja gitu. Sampai pas aku sebelum lulus sih sebenarnya itu ada salah satu hotel bintang 5 yang ada di Oman di Muscat itu mereka datang ke kampus aku Oh, oke. untuk buka rekrutmen karena bulan-bulan itu tuh bulan-bulan kelulusan jadi pasti banyak mahasiswa yang mau coba apply kerja di luar gitu kan. Terus ya aku coba-coba aja iseng-iseng sebenarnya meskipun aku backgroundnya sebenarnya nggak ada di dunia perhotelan, background Oke. aku di travel industry termasuk di airlines gitu kan. Oh gitu. Ya cuma aku coba-coba terus alhamdulillah dapat. Terus itu aku sambil nyusun skripsi juga waktu itu. Jadi mereka mau nunggu aku untuk Wow. sampai aku nyelesain Serius? skripsi. Ya Spesial sekali. gitu terus. Jadi Ada berapa orang dari sana? surprisingly sebenarnya banyak sih ratusan ya kalau aku bisa bilang cuma yang mereka ambil cuma 4 kalau nggak salah waktu itu. Serius? Iya. Dan rekrutmennya
nggak ada interview yang gimana-gimana. Jadi empat-empatnya ini diambil atau dipilih Cuma dari karena muka gitu hal-hal ya? nggak juga. Jadi Mukanya ini, dari pas gua kita mau yang naruh ini, CV, dia ngeliat kita senyumnya gimana, terus interaksi kita sama interviewer ya waktu itu. Jadi nggak ada yang oh kamu kerja di mana ini oh Oke. pengalaman kamu nggak ada. Bahkan aku bilang waktu itu oh saya nggak ada pengalaman di hotel gitu. Tapi oh it's okay, I like your smile. Terus ditaruh CV-nya, aku lihat emang dipisahin. Ini mau jadi apa mau jadi model sih gitu kok. Iya pokoknya gitu waktu itu CV-nya dipisahin terus kita disuruh nunggu nih. Jadi ada Yang empat orang itu? empat orang ini Oke. disuruh nunggu, yang lainnya udah ngasih CV keluar kayak gitu. Mereka cuma bilang oh we'll call you. Tapi yang aku sama yang lain yang 3 orang lagi disuruh tunggu di situ dan setelah semua orang beres ngasih CV terus kita dikasih tahu oke, congratulations, 4 of you are selected. Terus wow cepet banget soalnya waktu itu emang nggak pakai agency, jadi orang hotelnya itu orang HR dari hotel itu langsung sama asisten GM-nya kalau nggak salah waktu itu dari orang Omannya ya. Jadi itu hotelnya boleh sebut merek ya? Ya boleh. Hotelnya itu Shangri-La Bar Al Jisa di Muscat di Oman. Udah langsung Terus ke Shangri-La. Shangri-La langsung, alhamdulillah. Jadi aku selesaiin deadline untuk nyusun skripsi, sidang batch pertama, alhamdulillah lulus. Terus seminggu setelah kelulusan, aku langsung cabut terbang ke Oman. Dan waktu itu makanya aku nggak ikut wisuda bareng angkatan aku. Wisudanya tuh 2 tahun setelahnya. Ya. Jadi udah selesai di Oman, aku sekitar setahunan. Terus aku coba-coba lagi di Abu Dhabi. Nah pas aku di Oman itu di Shangri-La, nah itu banyak yang bilang dan rekomend Andika why don't you try applying for cabin crew position like with Emirates or Etihad, karena waktu itu tuh yang lagi tren banget tuh crew buat Etihad sama Emirates karena dan regionnya juga kan di situ kan. Terus aku bilang oh no, like no, just no gitu. Maksudnya aku nggak confident enough gitu. Bayang nggak sih seorang Andika itu katanya nggak confident, percaya Enggak nggak? lah. Karena again image-nya waktu itu ya seperti itu. Cuma ya karena makin banyak yang bilang gitu, terus aku ya coba-coba aja browsing kan, searching kayak gitu. Apa sih cabin crew Emirates, Etihad kayak gitu. Aku tahu emang aku waktu terbang dari Jakarta ke Oman pun aku naik Etihad kan. Aku lihat krunya juga wow. Jadi waktu itu juga aku masih dengan goal aku untuk meniti karir di dunia perhotelan gitu. Aku start waktu itu jadi di bagian concierge. Ya. Terus aku emang mau ya ibaratnya mau meniti karir di dunia perhotelan sampai dapat posisi yang oke lah, yang top gitu kan. Tapi ya jadi pas di Shangri-La itu di Oman itu orang-orang mulai bilang kenapa sih nggak jadi cabin crew aja gitu, try. Terus ya udah aku mulai browsing, terus aku lihat wow package-nya lumayan, gajinya lumayan, terus kayaknya enak ya jalan-jalan. Emang salah satu passion aku dari dulu emang traveling, makanya untuk kuliah pun aku ngambil jurusan travel. Basi banget alasannya traveling basi, gitu ya, benar, gitu. mau jadi flight attendant tuh. Iya, because I love gitu. traveling gitu kan. Ya, dan ini traveling dan dibayar juga kan, traveling gratis dan dibayar juga. Terus ya udah. Jadi aku mulai browsing dari situ, tapi aku belum berani atau belum confident untuk apply sampai saat itu. Ya. Serius. Wow. Jadi masih fokus sama kerjaan aku. Terus pas aku pindah ke Abu Dhabi, nah di situ mulai karena makin deket kan. Emang target aku sih dari dulu pengen di Emirates. Kayaknya keren aja gitu. Dan setiap aku buka YouTube, aku buka Google, aku type cabin crew, terus banyak banget yang keluar Emirates gitu kan. Waktu itu belum zamannya IG ya, belum zamannya Facebook. Friendster ya benar, Friendster. Nah di situ tuh suka Emirates, nggak cuma Emirates ya, Qatar juga suka bikin open days kayak buat CV submission. Udah terus aku ikut-ikutan juga CV submission kayak gitu-gitu. Cuma waktu itu kebanyakan setiap open days yang mereka buka waktu itu kebanyakan untuk cari spesifik language speaker kayak Arabic dan Russian. Oh, oke. Ya, jadi waktu itu aku selalunya ke
open days itu bareng teman-teman dari hotel juga. Dari hotel Itu ada juga. berapa warga negara? Banyak sih, banyak. Bukan orang Indonesia aja tapi? Bukan. Justru yang orang Indonesia cuma aku doang. Oh, serius? Ya, ada Oke. juga orang kebanyakan Arabik dan kebanyakan dari mereka dapat call Oke. untuk attend assessment day the next day. Kalau aku sih enggak. Berapa kali itu kira-kira kalau di gagal? Open day sih aku cuma ikut beberapa kali doang sih. Terus tapi waktu itu satu aku ikut open day Qatar. Qatar. Nah oke. itu pertama kali dan alhamdulillah aku lulus. Udah sebenarnya ditentuin date of joining aku dan aku udah hampir resign juga dari kerjaan. Terus unfortunately last minute mereka cancel rekrutmen aku. Padahal aku udah masuk ke semua Alasannya? medical result aku nggak obtain sama Oke. standar civil Wah. aviation Qatar katanya Padahal begitu. kalau di hotel itu kan medical check juga Iya, kan? Gitu. sebenarnya sih waktu itu aku ngelakuin medical check up-nya yang full itu di rumah sakit atau di klinik rujukan dari Qatar Airways. Rekruternya itu dia bilang, "Ini kita cuma bisa ngelakuin tesnya tuh di beberapa rumah sakit di Abu Oke. Dhabi waktu itu dan mereka punya standarnya." Pas Itu aku biaya datang- sendiri? Itu biaya sendiri. Wah, Lumayan sih kira-kira biayanya. berapa? Waktu tahun 2010 tuh aku ngabisin kalau dirupiahin ya sekitar 10-12 juta lah. Wow, 12 juta 10-12 karena juta biaya itu sendiri loh. detail soalnya Oke. sampai thorax terus Thorax juga terus. tulang badan kayak Oke, gitulah. buat lihat cek skoliosis Iya, gitu betul ya. betul. Terus Oke. mata apa segala macam yang standarnya sampai pendengaran juga. Hmm. Terus ya mungkin belum rezeki aja kali ya. Terus waktu itu tiba-tiba dapat email mereka said sorry, unfortunately your recruitment process di stop karena alasan tersebut. Sebenarnya sih aku nanya kenapa bagian mana, soalnya di resultnya itu semuanya each and every tes itu resultnya shows oke, normal And dan fit to work ya? di summary-nya juga fit to work as an air steward Oh, waktu itu. wow. Ya. Terus dan itu pun standarnya mereka pakai standar Qatar Airways karena Oke. itu rumah sakit rujukan dari Oke. Qatar Airways. Terus ya udah memang belum rezeki dan aku juga sebenarnya lebih suka ada di UAE. Di termasuk Dubai sama Abu Dhabi. Itu kan Oke. masuk negaranya Uni Emirat Arab. Aku lebih Ternyata suka di situ. doanya sebenarnya terdengar gitu. Emang ya dari kan? awal mau Emirates, Iya. cuma Emirates waktu itu belum ada rezeki, jadi even aku CV submission juga nggak dipanggil, jadi aku coba yang lain gitu. Terus Jadi nih ya buat teman-teman Ya. biasanya sih kan mereka suka kecewa ya gitu loh. Kenapa sih kita nggak dapat gitu? Iya, Padahal sih betul. kalau nggak dapat itu sebenarnya kita mau di redirect ya. betul. Di redirect Mas. Kadang-kadang doa kita pun akhirnya terjawab, Iya, ya kan? betul. Tadi kayak Kak Dika bilang sebenarnya maunya Emirates atau Iya. Etihad gitu kan, nggak maunya di Arab Di Emirates UAE, lah ya. iya. Ternyata memang nggak di balik itu ya nggak lulus di Qatar, mau di redirect ke Emirates. Ya, dan pada saat itu alhamdulillah juga aku pas lagi ikut rekrutmen buat airport staff di Emirates. Oh, oke. Ceritanya lucu sih, sebenarnya aku nggak pernah apply buat airport staff di Emirates. Jadi waktu itu pas aku attend Open Days Emirates, CV aku tuh mungkin di forward ke departemen airport operation. Oh bisa ya? Bisa, Oke. iya makanya aku waktu itu pas dapet email, aku heran, maksudnya aku surprise, aku nggak pernah apply buat any position in the airport operation gitu kan, jadi kenapa, mungkin dari open day sebelumnya yang pernah aku ikutin, aku naruh CV mungkin di forward ke departemen lain, jadi aku dapat panggilan interview atau assessment buat posisi airport staff. Oke. Terus ya udah dari Abu Dhabi aku ke Dubai untuk ngikutin assessmentnya, alhamdulillah lolos. Terus ke final interview, alhamdulillah lolos. Terus ya udah akhirnya karena aku tadinya sebenarnya aku mau ke Qatar kan, terus karena aku udah gagal di Qatar, jadi aku ya udah ke Emirates. Aku pikir ya udah why not airport operation. Aku juga dulu belajar juga airport operation kan waktu kuliah. Terus aku juga pikir mungkin ini jalan aku mungkin bakal Terbuka ya. lebih mudah Ya. ya terbuka untuk sampai ke posisi cabin crew itu. Gitu ya udah akhirnya aku Positif banget ya Kak Andika ya. harus gitu, harus positif dong, harus optimis dan positif. Oke.
Oke. Gitu. Tuh ya, highlight ya. Positif dan Optimis. Optimis. Selalu. Ya gitu. Terus ya udah. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu, Mbak. Oke, masih ternyata masih banyak ininya. Pas aku jadi airport staff itu ternyata lebih susah Oh, serius? untuk pindah ke cabin crew. Oke. Karena Terus peraturannya. waktu jadi staff itu berapa lama? Oh, aku hampir 4 tahun sih, tapi setiap tahun aku coba untuk pindah ke posisi untuk Serius? ke cabin crew ya. Serius? Jadi Serius. jadi selama itu nyoba gitu? Coba setiap tahun. Oke, itu gimana ceritanya? Teman-teman aku pada tahu aku coba setiap tahun karena untuk posisi cabin crew kalau kita udah di internal company, jadi kita udah di dalam Emirates. Oh ya udah, berarti kan as a Emirates company, ya udah gitu. punya datanya ya? Iya, mereka udah bisa lihat, mereka punya akses untuk lihat files kita. Betul. Jadi mereka itu buka posisi, kita ada namanya internal vacancy. Jadi kita sebelum pindah ke any position atau any different department, kita harus apply melalui jalur itu, jalur internal vacancy. Dan di internal vacancy itu mereka ngepost posisi-posisi yang vacant. Oke. Yang kita mau misalnya, dan waktu itu untuk cabin crew mereka ngepostnya cuma setahun sekali. Oh, Gitu. buat Dan internal aja nih? Buat internal. Jadi Oh, oke. kalau kita udah di company itu kita nggak boleh apply dari luar lagi. Maksudnya kita nggak boleh apply dari. Malah lebih susah dong lebih ya? susah, dan mereka juga proses shortlistingnya juga lebih tough karena mereka kan Betul. punya akses Iya, untuk melihat betul, files kita betul. kan. Kalau kita melakukan kesalahan, Iya, pasti kalau ada kita dong, ada ya. warning, kalau Betul. kita ada absen, attendance kita kurang bagus, mungkin nggak ke shortlist. Banyak sih waktu itu teman-teman aku yang sebenarnya Oh bagus. gitu. Sebenarnya menurut aku qualified untuk pindah ke posisi kru. Cuma karena mungkin filesnya nggak bagus, mereka attendance-nya juga kurang bagus, jadi nggak ke shortlist. Ya waktu itu alhamdulillah ke shortlist. Terus sih udah assessment, semuanya sih prosesnya sama, assessmentnya sama final interview sama yang orang-orang dari eksternal yang apply kayak gitu. Stage-nya tuh sama. Sama ya. Iya, terus Ini kan kalau Kak Andika bilang tiap tahun nih coba gitu Iya. kan. Berarti berapa kali gagal? dua tiap kali tahun itu gagal, dua kali gagal, tahun ketiga baru alhamdulillah masuk gitu. Gagalnya tuh di mana? Jadi aku tuh udah beberapa kali, nggak banyak juga sih, tapi udah beberapa kali apply buat posisi cabin crew di airlines yang berbeda. Terus yang aku udah pernah ngelakuin assessmentnya itu Qatar, Cathay, sama Emirates. Oke. Jujur Emirates nih rada-rada susah-susah gampang sih Susah gampang sebenarnya. ya. Tricky ya. Agak tricky benar itu tricky sih. kata yang paling benar mendeskripsikan. Agak Iya. tricky. Jadi aku pas tahun pertama aku failednya di group discussion terakhir. Oh, oke. Ya, kalau di Emirates tuh proses assessmentnya banyak banget group discussion atau group activity. Jadi aku gagalnya di stage group activity yang terakhir itu. oke. Ada sedikit role play juga di situ. Oke. Ya, terus ya udah nggak apa-apa, aku gagal. Terus tahun berikutnya mereka buka lagi, aku apply lagi, alhamdulillah ke shortlist lagi, aku ke assessment lagi, sama di situ juga. Di situ juga gagalnya. Oke. Nah, sebenarnya pas yang tahun kedua itu aku mulai serius, jadi aku mulai research dulu, Iya, mulai belajar ya. browse dulu, belajar dulu apa sih nih tips and tricksnya atau rahasia-rahasianya, Oke. trik-triknya untuk bisa lolos gitu kan. Belajar dari kesalahan. Betul, belajar dari kesalahan dan open your mind, terus networking juga bisa ngebantu. Betul. Jadi Nah, salah satu networkingnya itu yang bikin berhasil ya? iya betul. Jadi aku tuh ada kenalan orang rekrutmen spesialis di Emirates juga. Oke. Jadi aku kayak konsultasi aja sama dia, terus aku jelasin, aku udah ngikutin berapa kali, terus aku nih gagalnya di sini waktu Di itu tempat yang sama, jatuh di tempatnya lubang yang sama. betul. Terus akhirnya dia, ya aku juga nggak minta pakem-pakemnya kayak gimana sih standarnya mereka ngelihat dari kandidatnya itu apa sih yang mereka ngelihat kayak gitu. Cuma dia banyak ngasih tips juga sih waktu itu. Oke. Orang mana tuh? Dia orang UK. Oh, orang Ya, UK, wow. orang Scotland. Dia Baik emang banget ya, dulunya nggak baik banget, pelit, nggak baik pelit ilmu ya? banget dia, dan dia justru yang waktu itu yang proaktif, yang ngajakin aku, ayo ketemuan. Serius? Iya, dan Wow.
you can, dia bilang kamu pasti bisa. Ntar aku kasih tips, aku kasih tricks, terus alhamdulillah pas aku coba lagi ke tahun ketiga, alhamdulillah lulus kayak gitu. Sebenarnya itu sih yang aku takutin tuh, sebenarnya menurut aku pribadi yang paling susah itu di rekrutmen proses cabin crew itu pada saat assessment day-nya. Jadi pada saat kita berkompetisi sama kandidat lain, karena mereka kan agak-agak susah gampang, soalnya agak tricky yang tadi Mbak Mira bilang, soalnya rekrutmen cabin crew-nya agak beda sama rekrutmen posisi lain di perusahaan lain. Ya, maksudnya kita tuh nggak boleh terlalu yang menonjol, tapi kita juga harus confident dan nunjukin kalau kita tuh layak gitu untuk dipilih kayak gitu. Dan waktu itu pas final interview sih aku nggak ada masalah sama sekali ya. Apalagi udah lama tinggal di luar ya, otomatis kalau namanya bahasa ya udah nggak diragukan lagi sih gitu. Terus udah mengenal culture di sana gitu, jadi mungkin kalau udah sampai ke final interview kayaknya Andika sih ini ya. Cuma kan Andika ini benar-benar fokusnya waktu di itu ya, yang di assessment itu di stage yang role playing group activity kayak gitu ya. Wah. Kita mau mulai game ya. Boleh, Andika, ya. yuk. Kita gali ke Andika ya. Siapa tahu gitu. Tadi kan baru luarnya aja nih, ya kan? Boleh. Ya, sekarang kita kulik dalamnya. Boleh. Siapakah Kak Andika gitu? Ya, pertama Berapa few second ya berarti ya? Nggak ceritanya. Ada time limitnya? Nggak boleh mikir ya? nggak boleh. Oh, nggak boleh mikir. Terus keluarnya gimana? Oke, silakan. Pernah. Pasti. Pernah. Nggak pernah. Selalu harus wajib. Aku mendingan telat dikit daripada nggak mandi. Jadi mandi wajib. Aduh, jadi malu. Enggak lah. Kalau cewek kan lebih ribet, dia harus make up segala macam. Jadi kalau cowok mandi dikit, rapiin rambut, udah beres. Tapi kalau itu waktu itu saya pernah emang karena udah telat banget sih gitu loh. Kayaknya nggak mungkin gitu loh kalau untuk itu. Maaf ya. Apa-apa. Pernah? Di jam shift sih pernah. Di jam shift. Wajar lah kalau itu ya, apalagi semua kru kayaknya, night flight semua kru. Semua kru kayaknya Semua pernah. kru, ya. Gitu. Kayak kudu harus belum jadi kru, belum bisa jadi kru kalau nggak. Kalau belum pernah tidur atau ketiduran di jam shift ya. Pernah? Ayo jangan mikir. Kira pernah deh, kita kategorinya yang satunya kayak gimana nih? Karena penumpangnya cakep atau gimana? Pernah. Ya macam-macam alasannya. Tapi pernah sih. Pernah lah. Meskipun ya kebanyakan justru kita dimarahin karena bukan kesalahan kita, cuma ya kesalahan airlines-nya atau apanya. Cuma karena kita pakai seragam airlines itu jadi kita yang kena semprot gitu. Frontliner biasa. Iya, udah biasa itu sih. Pernah lah, saking keselnya jadi mau ya gitu. Pusing pakai, ya dia juga nggak ngerti kan, jadinya ya kalau pakai bahasa Inggris ya dia pasti ngerti. Di hotel pernah? Karena aku nggak terlalu percaya kayak gitu-gitu, jadi aku nggak pernah. Nggak pernah lah. Kalau kita enggak. Ngumpetnya karena apa, Miss? Ngumpetnya karena karena waktu itu udah ngantuk banget. Sama tapi itu di luar servis ya. Pas kita lagi nggak ada apa-apa ya, gitu. Lagi standby aja. Jadi kita udah servis udah selesai, makan udah selesai semua. dan kebanyakan night flight ya, pas passenger lagi tidur juga. Jadi kan kita nggak ada kerjaan daripada gini-gini kan di jam shift juga kan. Kalau kita jam shift ketiduran kan pasti juga kita dilihat sama passenger, jadi nggak profesional, mendingan ngumpet. Dan kadang-kadang juga senior tuh mereka ngerti, jadi kalau mereka udah ngelihat kita kayak ngantuk-ngantuk gitu, mereka, do you wanna go to the lavatory and 15-20 minutes?
dipersilakan kayak gitu. Ngesetnya sih 5 menit, ternyata pas bangun udah 10 menit. Iya. Wah. Pernah. Ngumpahin wine belum? Nah tapi untungnya wine putih ya, white wine. Nggak pernah. Jadi nggak berbekas gitu. Kalau lupain air panas pernah? Itu lebih parah. Bukan air panas sih, apa sup panas. Jadi nggak lupain sih Itu apa? kan nyiprat gitu. Ya, nyiprat. Oke. Nyiprat. Oke, untung lah. Ya, itu sih. Pernah? Sering. Nukar schedule? Lupa. Oh lupa schedule nggak pernah? Pernah. Kirain nukar schedule. Sering. Pernah schedule besok berangkat ke bandaranya hari ini. Nggak mungkin. Nggak Pernah. mungkin. Nggak mungkin. Kalau sebagai penumpang, Nggak juga. Nggak pernah juga. kalau masuk boarding salah. Nggak pernah juga. juga. Masuk gate nggak pernah juga. Nggak Nggak pernah. pernah. Oh, berarti cepat ya. Soalnya udah sistematis Iya, ya. sistematis. Kalau nemuin penumpang yang salah masuk ya sering ya. Dulu karena sistemnya dulu belum kebaca dengan apa ada mesin. Iya. Dulu masih manual. Iya betul. Waktu aku ground staff sih pernah. Waktu aku ground staff pernah banget, sering malah kayak gitu. Nah, jadi selesai nih. Selesai. Ya. Ada game lagi? Silakan. Jadi tadi ya kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol sama Kak Andika. 1 jam bersama Andika. 1 jam bersama Andika aja. Andika kangen band. Enggak dong. Gak apa-apa. Hampir 1 jam ya Kak Andika, ngobrolnya seru banget. Kak Andika cerita gimana prosesnya dari seorang mahasiswa menjadi apa Itu bisa ada di ground staff, terus cabin Iya. crew, dan pengalaman-pengalaman menariknya. Betul. Kak Andika terima kasih banyak. Sama-sama, aku yang makasih Mbak, udah diundang, udah dipersilakan sharing.